Selamat siang, selamat datang di Casa Roberto First Day Corner Talk. Ruang bincang bersama insan-insan kreatif, unik, berprestasi, dan pastinya positif. Bersama saya, Charles Nayawan. Sudah bersama saya siang ini seorang perempuan yang berprofesi sebagai fashion designer Khusus pet. khusus pet. Pet. Selamat datang di Casa Roberto Makeup. Nah, terima kasih. Makeup, Ya, gitu ya? iya, Makeup Makeup Francis. Francis. Oke. Makeup Francis ini nggak sendirian di sini. Kalau bisa dilihat di layar, berarti udah bareng siapa? Boleh dong dikenalin? Seoli. Hai. Kamu lo nggak mau nengok sana? Oke. Mega, boleh dong diceritain. Kan awalnya dulu dari baju hamil. Ya. Terus sekarang ngerjain khusus untuk pet nih. Ya. Boleh dong diceritain. Awalnya itu karena pandemi sebenarnya. Pandemi itu segmennya baju hamil itu bener-bener nol, bahkan minus. Karena nggak ada ibu-ibu hamil itu yang berani keluar rumah waktu itu ya, beneran semua di dalam. Padahal saya itu jualnya adalah baju hamil untuk yang casual, untuk berpergian, bahkan yang pesta. Nah, jadi bener-bener nol, waktu itu produksi juga sampai bubar gitu ya, penjahitnya sampai pada keluar juga. Terus pandemi itu bener-bener saya harus ngerjain apa nih? Akhirnya kayak saya hobi anjing dan saya punya sepasang anjing dan ternyata beranak. Nah, jadi terus kita jadi main pet waktu itu. Bukan niat breeder ya, cuman memang wah ada beberapa yang memang teman mau dan ayo aku beli gitu, aku adopt, oke, ayo aja. Nah, terus ada Xiaoli ini. Sebenarnya Xiaoli waktu itu lahir itu cacat, dalam artian ukuran tubuhnya setengah dari teman-temannya, saudaranya ya. Makanya waktu itu dia nggak saya adopin, nggak saya jual, tapi saya keep. Karena nggak tahu apakah bisa bertahan kayak gitu. Nah, terus dengan berjalannya waktu, karena dia ukurannya kecil, saya cari baju yang ukuran dia, karena dia kan saya suka dandanin gitu ya. Cari baju ukuran dia tuh susah. Nah, dari situ terus mulai nih utak-utik sendiri, karena memang kan tangannya tangan penjahit ya. Jadi terus mulailah ada kain perca apa kita bikin, dicobain. Pertamanya trial error nih, karena sebenarnya kalau modelnya pet itu kan kita lihat kancingnya, bukaannya itu kan di depan gitu ya. Nah, waktu pertama kali bikin saya karena nggak tahu ya, bikinnya di belakang nih, kayak baju operasi gitu di belakang. Oh, ada yang di samping dan sebagainya. Dan ternyata ini anaknya dari kecil dibuat trial error maminya tuh oke gitu ya. Jadi ya akhirnya berlanjut. Setelah itu mulai dia umur 6 bulan, mulai bisa mulai lucu-lucunya, saya mulai ikutin fashion show. Nah, karena dulu cita-citanya waktu sekolah pengen fashion show tapi nggak bisa kelakon maminya, jadi terus ada anjingnya ini diikutin nih waktu itu acaranya GSL bersama Ano Evanti gitu. Nah, Oke, stop dulu. Ya. Itu nanti yang nanti tuh Oh fashion iya, show. oh iya. Kita tadi, Mega sempat ngomong tadi di pandemi tadi ya. Nah, kalau lihat di ceritanya nih, dengar-dengar nih, waktu pandemi malah justru bikin masker dulu nih. Ya, betul. Kenapa Waktu dong itu bikin sebenarnya bukan niat untuk produksi ya, untuk produksi besar enggak. Tapi karena ada dua penjahit saya itu yang masih setia, dia saya minta kamu cari kerjaan lain lagi, karena saya kan nggak bisa nih untuk mensupport mereka terus, nggak bisa karena bener-bener nol ya waktu itu pendapatannya. Tapi mereka nggak apa-apa deh, saya nungguin aja nanti kalau Mbak Mikel ada kerjaan lagi baru saya kerja. Nah, saya tuh nggak tega sebenarnya waktu itu. Jadi saya pikir gimana caranya supaya penjahit saya ini bisa dapat duit kayak gitu. Makanya waktu itu mulai ngoperasi kain bekas, ayo kita iniin. Pertamanya kita bikin masker supaya dia dapat duit juga. Lalu kita bagi-bagi ke tukang becak, ke sopir-sopir jalanan. Kita bener share. Jadi saya bener-bener nggak profit juga supaya pokoknya biar rolling aja lah kayak gitu. Terus mulai ada beberapa teman yang aku bisa nggak dibikinin masker yang cantik istilahnya ya, karena waktu itu juga
masker yang dijual bebas itu kan susah ya. Jadi masker kain tuh mulai meningkat. Masker yang cantik kayak apa, yang apa ya, ada gambarnya, yang ada apa. Oke, saya coba bikin masker bordir waktu itu. Dan itu ternyata berkembang, lumayan. Oh ternyata dari hal-hal yang remeh itu saya bisa dapat cuan juga kayak gitu ternyata. Oke, gini Michael. Tadi sempat ada kata-kata tangan penjahit. Jangan-jangan ada atas-atasnya ini ada ada keturunan penjahit nih. Oh iya. Ya, Oh. betul. Mama saya itu guru jahit. Oh. Guru jahit itu dari nenek saya, itu juga guru jahit. Tapi saya bukan guru. Tapi masih Ya, masih ya. Dari saya kelas 5 SD itu kalau libur sekolah, saya dipaksa bikin baju sama mama. dipaksa nih. Ya, dipaksa. Karena enggak mau sebenarnya, saya maunya main sama temen, tapi dipaksa sama mama. Ayo duduk sini, genjot mesin. Duduk di sini, ayo kamu bisa bikin pola. Ayo kayak gini, kamu bisa kayak gitu terus. Cuman sayangnya ketika saya mau kuliah, saya mau ambilnya fashion, mama itu maunya anaknya S1 semua. Siap. Jadi fashion itu belum ada ya istilahnya. Nah, jadi nggak boleh ya, sudahlah arsitek gitu. Oke. Terus jahit itu sekarang masih sama seperti yang dulu, maksudnya dijadiin rutinitas atau malah justru nunggu dipaksa dulu? Oh enggak, kalau sekarang sudah hobi. Sudah hobi, nggak bisa diem, malah tangannya ini terus ya. Karena ada cuannya kali. Ada cuannya. Dan kalau saya lebih ke apa ya, hasil karyanya tuh memuaskan buat saya pribadi ya. Itu yang saya cari sih, bukan melulu cuannya aja, cuman kayak saya sekarang bikinnya pet gitu ya. Ya saya lihat di Xiaoli dipakai itu bisa lucu, bisa orang lihat juga wah nyenengin sekali dan nyaman juga buat dia. Itu saya puas kayak gitu. Oke. Tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya Michael untuk merancang untuk pet ini sebenarnya? Untuk Terbesar. pet, tantangan terbesarnya adalah karena khususnya untuk anjing ya, itu rasnya banyak sekali, ukurannya banyak sekali. Kalau orang itu bisa S, M, L, XL kayak gitu ya, bodinya begini sudah bisa dipatok. Kalau anjing itu nggak bisa. Dari yang paling kecil Chihuahua sampai yang Pitbull, itu kita nggak bisa S, M, L. Bahkan Chihuahua aja ada yang mini, ada yang medium, ada yang large lah. Itu tantangan terbesarnya. Jadi kita kalau mau jual yang ready to wear, itu sebenarnya ada riskan juga. Meskipun sekarang saya juga mau mulai ya, cuman lebih prefer untuk yang baju-baju yang benar-benar custom, bisa diukur per anjingnya itu sih lebih oke. Nah, cuman untuk anjing-anjing yang istilahnya memang anjing herder pitbull yang benar-benar ini, ya itu agak susah juga ngukurnya, agak takut juga masalahnya. Oke, ada ini Mega sempat ngomong tentang human grade. Ya. Human grade itu tulisannya HOO MAN ya, grade gitu. Grade, ya. Apa sih jelasin ke human grade. Human grade di sini maksudnya jadi baju-baju pet yang saya bikin ini semuanya bahannya adalah oke untuk dipakai manusia. Dalam artian kita enggak pakai kain-kain yang jelek, yang untuk korden, yang kasar, yang apa enggak. Tapi bener-bener yang ini kayak gini nih katun aja, saya pakainya katun yang Jepang. Jadi yang dipakai di manusia itu enggak kresek-kresek gitu ya katanya orangnya. Kebetulan Xiaoli ini kulitnya tuh sensitif dari lahir. Jadi dia kalau pakai bahan-bahan yang agak ngawur, saya beli online gitu katakanlah ya, dipakai gitu dia nggak mau gerak, diem, karena dia merasa tidak nyaman, kayak gitu. Jadi anaknya juga picky juga, jadi bisa untuk mencoba bahan sebenarnya. Nah dari sini tuh jadi teman-teman juga, terutama teman-teman dari sosial medianya Xiaoli itu, terutama yang di Jakarta itu yang banyak event kayak gitu. Aku mau dong ulang tahun dibikinin kayak gitu. Ya, seberapa penting sih kenyamanan? Kenyamanan. Iya, kayak kenyamanan apa ya? Ketika dipakai pet iya, ketika gitu dipakai ya. pet gitu. Nah, itu sebenarnya yang selama ini kalau yang di luaran, yang istilahnya yang murah-murah gitu, yang di toko oren banyak kayak gitu, yang harganya bisa separohnya, itu kan dia nggak ngejar di bahan. Pokoknya bagus dipakai. Toh anjingnya, kucingnya, kelincinya nggak komplain. Ya. Karena saya terus berpikir bahwa dia juga makhluk hidup loh. Dia juga kena di kulitnya meskipun ada bulunya juga. Kalau bahan itu ternyata menyakitkan buat dia, terus atau dipakai ternyata nggak enak, nekek atau di sininya kenceng, kan juga menyiksa. Jatuhnya nggak jadi mempercantik, tapi malah jadi animal abuse gitu ya. Nah, di situ makanya saya berusaha memilih bahan-bahan yang memang
di manusia juga oke, yang human grade tadi. Terus juga dipakai di dia juga pasti lebih oke lagi. Kayak Oke. gitu. Berarti nggak lepas dari ini dong, apa namanya, riset, observasi. Ya, Caranya iya. Mega gimana untuk riset itu? Trial errornya kalau sekarang ke dia aja, karena dia kan anaknya ini ya picky, lumayan picky masalah kalau yang bahan tadi itu. Kalau risetnya, Risetnya, baca-baca dulu oh atau? iya, iya pasti itu. Kita cari, karena selama ini kan saya sudah biasa ngerjain bahan Ya. di manusia ya. Jadi saya terapkan itu juga sebenarnya. Apakah bahan ini kalau dibuat baju, apakah itu membutuhkan lapisan kain lagi, ataukah bisa langsung, ataukah bisa didobel lagi dengan tile dan sebagainya. Nah itu saya belajarnya dari baju manusia sebenarnya, untuk saya terapkan ke yang pet ini. Terus untuk mix and match-nya, oh ini anjing ini cocok dengan desain seperti ini, atau itu Ya. bagaimana? Nah Apakah itu feeling desainernya di situ. feeling desainer di Ya. situ? Itu yang mahal ya? Ya, itu yang mahal betul. Itu yang mahal. Ya. Jadi diingat-ingat, kalau yang tidak Itu yang terukur itu mahal. Ya, Ya, tapi kalau betul. Betul, karena kalau saya ada yang ready to wear itu, misal anjing, ini bajunya bagus, dipakai di tipe anjing medium, yang bulunya panjang. Terus mau dipakai di tipe anjing kecil, yang bulunya pendek, aneh jatuhnya. Ya iya, bukan salah bajunya, tapi memang kayak manusia. Tipe yang slim tuh dia harusnya bagaimana modelnya? Apakah potongan kerahnya harus lancip atau harus bulat lehernya atau harus kotak? Itu kan beda-beda. Nah, di anjing pun sama sebenarnya. Cuman selama itu nggak terlalu aware ya. ya, ya. Oh, ada temennya, ada temennya. Hai, itu Shelly. Sini dong biar kelihatan. Hey. Halo, Sopel. Sama kereta. Sini, Shelly. Oh. 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 Oh iya, temennya ya. Temennya datang. Oh. Sini, sini. Sini, sini. Rame, Iya. Oh. ada arisan. Di luar masalah fashion nih, siapa orang yang pertama kali percaya bahwa Mega bisa gambar dan desain? Salah satu temen juga itu di komunitas gereja bahkan. Dia waktu itu barusan punya papi, anak anjing gitu ya. Dan dia tahu bahwa saya bisa bikin baju istilahnya. Dia minta tolong dong, aku dibikinin baju ini. Namanya Peggy anjingnya. Anjing mongrel. Nah itu masih, waktu itu saya tolak sebenarnya. Aduh aku nggak bisa loh bikinnya gimana caranya, ukurnya gimana, bahkan saya nggak bisa. Terus dia bilang, lihat di internet, ada nih caranya kayak gitu. Terus saya coba, ya sudahlah. Terus saya bilang, ini trial error saya ya, jadi kalau jadinya nggak bagus atau nggak enak, ya sudah. Saya bilang gitu. Dan ternyata, oke, dia suka sekali waktu itu. Ya. Itu customer pertama saya 2022. Ya. Terus apa yang bikin Mega memutuskan desain ini adalah jadi jadi profesi seperti itu? Jadi profesi. Ya. Sebenarnya karena permintaan yang banyak dari beberapa temen sih. Tadi yang seperti yang iseng mau ulang tahun, aku dibikinin baju dong. Terus saya ada kenalan lewat sosial media juga, sosial media anjing ya. Temen di Jakarta dan dia itu memang suka ikut fashion show untuk anjing. Nah jadi kalau di Jakarta itu dia ada event rutin. Hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali itu ada lomba. Nah, jadi dia sering minta, aku dibikinin dong, aku dibikinin. Meskipun waktu itu saya belum punya Madam Sholly ya, baru ada Sholly sebenarnya. Tapi dia sudah berani mempercayakan seperti itu. Jadi dari situ saya mikir, oh ternyata ada pasar juga di situ. Sedangkan waktu itu orderan saya yang custom orang itu kan beneran harus, karena banyak ya, banyak pesaing juga, jadi saya harus terus gencar kayak gitu. Coba saya alihkan sebagian ke pet ini, apakah oke? Ternyata oke juga. Dari yang custom order awalnya, lama-lama saya berani, oh kita bikin yang ready to wear. Oke. Sampai detik ini pernah kepikiran untuk berhenti atau beralih profesi? Enggak sih.
langsung gaspol dari awal. Ya, udah gaspol dari awal. Paling ya itu beloknya sedikit dari orang terus ke pet. Ini nanti mungkin ke apa lagi berkembang kayak gitu ya. Bukan berhenti tapi berkembang. Oh iya, bukan cuma anjing nih, tapi tadi ada kura-kura, ada apa lagi? Kelinci, kucing. Apalagi mau dicoba boleh? Ayo. Kalau landak nggak bisa kayaknya. Ikan ya? Ukurnya gimana itu ikan? Oke, ada pengalaman seru nggak waktu pertama kali fashion show itu? Waktu pertama kali fashion show, dia waktu itu umur 6 bulan, di mana anjing umur 6 bulan itu orang bilang kayak dinosaurus T-Rex, karena nggak bisa dikendalikan. Masih maunya main, kita mau jalan diajarin sampai di sekolahin ya, dilesin belajar jalan. Tapi on the stage dia kesana kemari, kepalanya, jadi ya waktu itu padahal eventnya lumayan gede yang saya ikut yang pertama kali itu. Jadi bener-bener aduh kok begini ya, ternyata tidak segampang itu. Tidak segampang anak kecil yang bisa di-arrange ya gitu. Oke. Meike punya brand ya. Ya. Namanya boleh dong dikenalin. Kalau brandnya Human ada Francis by Michael Francis. Untuk brandnya Pet itu ada Madame Xiaoli yang terinspirasi dari Xiaoli, CEO-nya sebenarnya. Kenapa sih pakai madam gitu? Pakai Madame karena tadinya saya mau pakai nama Mak Xiaoli gitu sih. Cuman kok kayak nggak ngangkat banget. Terus teman saya bilang, kenapa nggak pakai yang kayak Nyonya atau Madam? Oh ya oke lah pakai Madam biar Francis-Francisnya nyambung gitu. Okay. Nah ya. Madam Xiaoli ini pengen menawarin apa sih ke masyarakat dari karakter atau apa yang ingin dikenalin ke mereka? Yang ingin dikenalin adalah bahwa pet itu juga butuh baju yang nyaman. Kemudian pet itu juga bisa menggunakan baju yang custom kayak gitu. Bukan baju yang cuman seadanya, ala kadarnya, tapi mereka juga bisa pakai baju-baju yang sekelas model gitu ya. Bahkan yang terakhir-terakhir ini di kota-kota besar itu bajunya yang macam ini, itu bahannya udah yang sampai puluhan juta. Yang terakhir di Pet Fest Jakarta kemarin itu diadakan lomba fashion designer, pet fashion designer. Ada lomba seperti itu. Dan itu sudah 10 ke atas bajunya. Nah, jadi saya mau bahwa Madame Xiaoli pun bisa mengembangkan fashion design di bidang pet itu bisa semakin luas, bisa anjing juga bisa semakin cantik, pet bisa semakin cantik kayak gitu. Nggak cuman yang kayak zaman dulu anjing jaga rumah cuman dikasih kalung kayak gitu ya. Tapi pet pun sekarang banyak yang bisa ke mall, bisa ke kafe, sudah bisa diterima oleh masyarakat juga. Oke. Ngomong-ngomong tentang idealisme. Nah, yang dipakai Xiaoli ya. Xiaoli ini udah idealisme dari Meike juga. Iya. Oke, dari apanya? Boleh diceritain karakternya Meike di mana sih kalau di sini? Karakternya, terutama kalau yang di long dress ya, saya tuh sering pakai model ruffle kayak gini. Ruffle. Nah, tinggal permainan di ruffle-nya itu apakah nanti akan dikombinasi seperti apa? Kalau yang ini dia modelnya ruffle-nya gradasi di warna. Nah, nanti biasanya itu tiap berapa bulan saya akan ganti. Ya. Nanti akan temanya akan ganti gitu. Oke. Pernah nggak sih punya dilema gitu? Pengen nonjolin estetik, pengen nonjolin idealisme, tapi di sini juga ada kenyamanan dari petnya sendiri. Pernah nggak bertabrakan di situ? Ya, pernah juga sih. Sama juga sih sebenarnya di baju manusia juga kayak gitu ya. Jadi kadang itu dipaksakan bahwa anjingnya kecil, tapi dia minta bajunya 2 meter. Saya udah bilang, ini nggak memungkinkan dia bisa jalan. Apalagi dengan model ruffle-nya saya, ini dia akan terlalu berat untuk dia. Tapi kadang maksa. Ya sudah, kalau saya bisa memberikan argumen dan diterima, oke. Kalau nggak bisa, ya sudah. Maunya apa ya, saya lakuin sesuai keinginan aja customer, seperti itu. Oke. Warna favoritnya Xiaoli apa nih? Mana favoritnya? Bisa nggak? Soalnya kita bisa bagaimana Meike tahu bahwa anjing ini nyaman
Atau mungkin ada apa ya? Sign-nya dari Ya, pet ini. sign-nya adalah kalau dia suka, sebenarnya bukan masalah warna ya. Kalau dia suka bahannya, suka modelnya, itu dia kalau dipakai dia akan senyum terus. Senyumnya dia itu adalah ya lidahnya keluarnya itu nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Nah, Ini. ini smile face-nya dia. Oh, Tapi kalau buat dia nggak yang suka, belum tahu, smile face tuh seperti ini. Nah, smile face-nya Xiaoli atau semua anjing? eh, biasanya itu hanya majikannya yang tahu. Oh, majikannya yang tahu. Hanya powernya yang bisa mengenali kayak gitu. Oke, oke. Smile face, terus setelah itu dia nggak. Setelah itu dia mau aktivitasnya normal, Iya. enggak. Biasanya ada yang nge-freeze kayak gitu. Dia nggak suka berarti diem, iya. terus mukanya kayak marah gitu. Ya, itu dia berarti nggak suka. Cuma kalau dibilang warna favorit, kayaknya dia kalau pakai warna pink itu kalau di foto lebih ini, Oh, lebih iya, cetar iya. gitu ya. Oke. Meskipun saya nggak suka pink ya sebenarnya, tapi kalau di trial and error dia pakai warna pink lebih cetar. Kalau misalnya anjing-anjing yang maco nih, Ya. nah itu gimana tuh? Nah. Atau pernah dapat klien seperti itu? Pernah juga. Kebanyakan itu justru yang mongrel atau yang mix. Itu dia kan cuttingnya di muka ini kan nggak bisa dibentuk seperti anjing ras mana gitu ya. Jadi dia kayak kereng gitu, badannya juga cirinya besar gitu ya. Jadi itu biasanya nggak bisa kalau dipakein model yang dress cantik-cantik begini. Jadinya kayak kayak cowok-cowok yang begini loh. Meskipun dia cewek, susah. Nah, saya waktu itu mulai mengakalin bikin tutu. Rok tutu itu seperti ini kalau boleh saya tunjukin ya. Nah, Oh. rok tutu aja. Jadi atasnya dia bisa pakai kaos favoritnya dia atau Oke. baju yang polos, tapi dia tetap cantik karena di perutnya dia pakai model tutu begini. Nah, itu tetap bisa diakalin sama Madam Xiaoli. Itulah kadang-kadang kita harus out of the box gitu ya karena karena ras anjing itu banyak macamnya. Nah, kita harus Tapi- bisa pinter-pinter ngakalinnya gitu. Pernah nggak maksudnya dapat orderan nih, bukan yang girly gitu, tapi bukan yang- bener-bener maco. Misalnya dari warna cerah hitam, abu-abu gitu-gitu. Iya, Pernah? pernah. Kayak anjing French Bulldog, tau gak ya French Bulldog? Iya, Bulldog. Ya, French Ini. Bulldog itu kan kekar kayak Iya, gitu kan, iya. iya. Pada akhirnya saya bikin dia top sama tutu kayak gini, dan dia jadi girly. Oke. Jadi girly, meskipun atasnya nggak yang bunga-bunga kayak gitu, atasnya bener polos, cuman dia pakai tutu-tutu begini dia jadi girly. Tetap Oke, bisa diakalin, oke. dicari. Kalau gitu. boleh nanti, kalau boleh diizinin, Iya. fotonya bisa Oh, boleh. saya tempelin di videonya Oh, biar pada iya, tahu iya, nanti iya, ya. iya, Jadi boleh. saya juga penasaran sih gitu, kelihatan maco gitu. Oke, Mega, pernah nggak sih ada momen dulu kecil sampai dewasa sekarang ini kayak merasa apa ya, merasa terselamatkan karena pet? Karena pet. Sebenarnya ada masa-masa di mana di awal-awal pernikahan itu masa-masa yang susah ya, masa-masa yang susah bahkan kedua orang tua kami menyuruh berpisah seperti itu. Dan di saat itu saya merasa terselamatkan oleh seekor anjing. Karena kebetulan saat itu saya baru punya papi dan papi itu yang setiap malam saya peluk untuk teman saya nangis. Nah, jadi di situ saya semakin sama pet tuh semakin apa ya, semakin connect gitu ya, semakin bonding. Saya jadi merasa bahwa oh ternyata ini bukan sekedar hewan, tapi jiwanya itu bisa menyelamatkan hati saya juga. Sekarang namanya siapa? Namanya Cemong. Itu salah satu pamannya dia, jadi masih satu ras kayak gitu. Sekarang? Oh ya, by the way dia ini ras Schnauzer. Nauser. Miniatur Schnauzer itu anjingnya Tintin. Oh. Anjingnya film Tintin. Snowy. Nah, iya, Snowy, ya. Miniatur Schnauzer. Kalau di Semarang itu kurang beken soalnya. Oke, sekarang Cemong ada di? Cimong sudah meninggal sekarang di umur 3 tahun dia. Kebetulan waktu itu saya masih tinggal dengan mertua, dan mertua pasang racun tikus pakai makanan. Dia nggak bilang, terus kemakan dan akhirnya tidak terselamatkan. Sad story. So sad.
Mega, kalau pengen apa ya? Kalau misalnya Mega bisa ngomong lagi ke Mega muda, kira-kira apa yang mau Mega omongin ke Mega muda? Ke Meike yang di masa lalu gitu ya. Eh, untuk Meike yang di masa lalu, lain kali kalau mama bilang kamu harus belajar jahit, itu jangan setengah hati, tapi belajarlah sungguh-sungguh. Karena sekarang ilmumu masih setengahnya mamahmu. Aduh, kenapa pertanyaan seperti ini? Oke. Eh, untuk perempuan-perempuan Indonesia Ya. yang di luaran sana, apa harapan Mega sih? Maksudnya yang bisa tetap selalu positif, bisa punya mindset yang terus maju ke depan. Mungkin ada pesan buat mereka? Kalau buat perempuan-perempuan, terutama yang memang berjuang sendiri ya, intinya jangan pernah menyerah untuk mencoba. Karena ketika kita berusaha, itu pasti akan ada jalannya. Terbukti ketika saya pandemi pun nggak ada kerjaan gitu ya, nggak ada penghasilan. Kok ya bisa ada Shirley yang ternyata kedepannya bisa jadi celah di situ. Jangan terlalu stuck dengan apa masalah kita di depan. Tapi lihat bahwa di balik masalah itu pasti ada jalan lain yang bisa bikin kita lebih maju. Gitu. Jangan menyerah di situ aja. Gitu sih. Mau di underline nggak? Ini buat wanita. Kalau buat ini untuk wanita yang udah umur segini atau masih muda? Pesannya tadi. Semua kan? Semua ya, oke. Nah, Mega, boleh nggak kalau adik-adik ini kita ajak runway di sini? Oh boleh. Catwalk di sini. Catwalk. Boleh ya? Boleh. Oke. Tapi mungkin digendong ya biar nggak ini. Biasanya gimana sih? Biasanya kalau space-nya besar sih dia bisa lari-larian, tapi kalau kalau bukan di kalau kadang nggak mau kalau nggak terlalu lebar. Iya. Tergantung Oke. anaknya. Oke, kita ikuti Mega, mungkin digendong Xiaoli-nya. Kita lihat peragaan busana Xiaoli. Oke, guys. Oke. Oke Mega, sebelum kita akhiri perbincangan ini, saya tertarik tadi tentang apa cemong. Kalau misalnya cemong itu orang, boleh dong cerita ke cemong. Kira-kira Mega akan mengucapkan apa ke cemong? Buat Cimong ya, buat Cimong yang sudah berlari di padang rumput yang luas gitu ya. Cimong, terima kasih banget sudah nemeni masa-masa sulit ketika Mami tidak bisa memberikan yang terbaik. Bahkan waktu itu dog foodnya cuma bisa beli yang murah. Tapi kamu berikan cinta yang besar sehingga Mami bisa mengalami melalui masa-masa yang sulit waktu itu dengan tetap kuat, tetap berjuang karena ada kamu di rumah yang menanti, yang setia menanti. Thank you banget. Mega, terima kasih banyak. Xiaoli, terima kasih banyak sudah hadir di Kasar Roberto. Terima kasih. Pasti banyak manfaatnya dari perempuan tangguh satu ini. Sebelum selesai, saya akan foto Mega dan Xiaoli untuk izin pasang di Kasar Roberto. Oh ya. Terima kasih banyak, Mega. Terima kasih.